Ya, kita mulai persekutuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang sungguh baik kepada kami. Oleh karena pimpinan-Mu kami boleh ada pada pagi hari ini lagi. Dan kami datang untuk bekerja. Mohon Tuhan menolong kami supaya kami bekerja dengan baik. Dan berkati persekutuan kami pada pagi hari ini. Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita pada ayat yang ke-4, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita melihat dari ayat ini menjelaskan, dikatakan bahwa kasihilah musuhmu, berarti kita tidak punya musuh sebenarnya. Dalam kehidupan kita tidak punya musuh. Nah, kecuali musuh kita yang memang ada, yang sudah pasti ada, itu iblis. Itulah musuh kita. Tapi seringkali juga iblis pakai sesama kita manusia supaya kita menjadi musuh sesama kita. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada musuh dengan sesama kita manusia, hanya dengan iblis. Jadi kalau kita melihat ayat ini, tidak ada musuh. Nah, kalau kita punya musuh, Tuhan juga katakan bahwa kita harus mengasihi mereka, memberkati mereka. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus saling mengampuni satu sama yang lain, saling memaafkan. Nah, kalau ada perselisihan di antara kita, kita ingatlah firman Tuhan bahwa tidak ada musuh bagi kita. Kalau kita punya musuh, berarti kita nanti bisa ikut cara berpikirnya iblis. Nah, kita sebagai orang Kristen, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita saling mengampuni satu sama yang lain. Memang untuk mengasihi orang yang membenci kita itu sangat sulit, sangat berat bagi kita. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu mati karena dosa kita. Dia tidak pernah membenci kita, tapi dia mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Jadi haruslah kita juga berbuat demikian kepada sesama kita. Nah, orang lain juga akan melihat bagaimana kita mengampuni orang lain, maka kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengampuni orang lain karena kita mengikuti bagaimana cara hidup Tuhan kita ikuti dia. Demikian singkat firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Kita berdoa untuk pimpinan kita dalam kantor ini. Pak Kepala, kita doakan dia. Juga berdoa juga untuk pimpinan kita di
Dimas Kristen yang ada di kabupaten, di wilayah sampai ke pusat kita doakan. Doa juga untuk pemilihan umum yang sebentar dilaksanakan dalam negara kita doakan. Doa juga untuk orang-orang yang memberitakan Injil supaya dengan pertolongan Tuhan Injil terus berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk program kita untuk membuat kegiatan untuk merayakan Natal, kita doakan supaya apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik karena pertolongan Tuhan. Nah, itu saja pokok bahan doa yang saya sampaikan untuk kita. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, kalau ada yang kurang sehat atau yang lainnya silakan untuk menyampaikannya. Ini kalau masih